Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti pelajaran Bapak di sini dengan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, selawat serta salam sejahtera kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamat nanti dengan bacaan selawat bersama-sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita mengawali juga kita pada hari ini, mari kita membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengawalinya dengan membaca suratul Al-Fatihah dan dilanjutkan doa belajar bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak akan absen. Mas Dimas Dah. Mbak Gisel, Hadir Pak. Mbak Esti, Hadir Pak. ya. Mas Pito, Iya, Pak. ya, siap. Mbak Haifa, Hadir Pak. Mas Adit, kemana Mas Adit? Enggak masuk areanya, Pak. Kenapa? Sakit? Oh ya sakit. Suratnya ada nggak? Enggak ada, Pak. Apa? Alfa. Ya. Kita melanjutkan materi tentang bubut atau pemberontakan. Yang pertama itu pengertian bubut. Bubut itu berasal dari bahasa Arab. Lafaznya baghi, yang bermakna menuntut, melampaui batas dan berbuat zalim. Terus secara istilah, bubut itu adalah perbuatan yang berusaha melawan atau menggulingkan, memberontak suatu kepemimpinan yang sah. Seorang itu bisa dikatakan berbuat bubut apabila dia memiliki satu kekuatan. Kekuatan itu bisa berupa fisik dan senjata. Yang kedua, memiliki alasan kenapa mereka berbuat bubut atau memberontak pimpinannya. Terus yang ketiga itu memiliki pengikut. Nah, seandainya orang itu ingin melakukan pemberontakan, itu dia harus memiliki pengikut atau prajurit. Terus yang selanjutnya itu harus memiliki pemimpin. Jika seseorang ingin melakukan perbuatan bubut, mereka harus memiliki pemimpin untuk memimpin jalannya pemberontakan itu sendiri. Selanjutnya, tindakan yang dilakukan untuk menghadapi kaum bubut itu harus dari cara yang halus supaya mereka
sadar jika dengan cara halus itu tidak berhasil, kita boleh melakukannya dengan cara lebih kasar. Tindakan yang dilakukan untuk menghadapi kaum buat itu, yang pertama, pemimpin yang adil, maksudnya itu mengirimkan seorang utusan untuk datang kepada kaum yang ingin berbuat memberontak tersebut. Nah, gunanya dia datang apa? Dia datang untuk bertanya kepada kaum buat. Contoh, si fulan ingin memberontak. Ditanya dulu oleh utusan, kenapa kamu itu ingin memberontak? Seumpamanya si fulan itu memberontak karena kesalahpahaman saja, kita memberi masukan untuk meyakinkan kepada si fulan agar mau kembali kepada pemimpin yang sah. Itu ya anak-anak. Iya Pak. Baik, jika cara yang pertama itu tidak berhasil, kita datang untuk memberi nasihat kepada kaum buat tersebut. Nasihat supaya dia mau kembali kepada pemimpin yang sah, yang adil. Jika cara menasihati itu tidak berhasil, kita memberi ultimatum. Siapa yang tahu ultimatum itu? Saya Pak. Ya, Mas itu apa? Ultimatum itu ancaman Pak. Ya, benar sekali ya. Ultimatum itu ancaman. Ya, memberikan ancaman kepada pembuat tersebut kalau tidak mau kembali kepada pemimpin atau pemerintah yang sah, dia akan diperangi. Terus yang selanjutnya, jika ancaman itu tidak berhasil, terpaksa pemerintah akan memerangi kaum buat tersebut sampai mereka sadar. Baiklah, yang selanjutnya itu status kaum buat. Walaupun mereka itu memberontak kepada pemimpin yang sah, mereka bukan kafir, tapi hanya wajib diperangi sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 9, yang salah satu pengan ayatnya itu berarti jika keduanya berselisih, maka perangilah keduanya sampai mereka sadar. Jadi mereka itu tidak kafir, hanya diperangi sampai mereka sadar dan mau kembali kepada pemimpin yang sah dan adil. Hukum memerangi kaum buat yang pertama itu wajib. Jadi pemberontak yang wajib diperangi itu satu, jika mereka menyerang wanita yang berada pada kawasan ahlul ahli atau perkampungan tempat tinggal seseorang masyarakat itu hidup atau warga sipil. Selanjutnya itu adalah mereka yang tidak mau menyerahkan hak-hak yang telah diwajibkan ke atas mereka, seperti hak-hak mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hak-hak mereka kepada sesamanya yang berupa zakat dan hutang. Terus selanjutnya itu mereka yang wajib diperangi itu adalah yang membangkang atau ingin menjatuhkan kepemimpinan yang sah. Ada perbedaan pendapat menurut fuqaha. Tidak mau membayar zakat itu menurut Imam Syafi'i pada qaulu qadinya itu menyebutkan bahwa yang tidak mau membayar zakat atau menyerahkan zakat yang ke Baitul Mal itu mereka wajib diperangi. Namun menurut qaul jadidnya itu mereka sunnah atau tidak wajib diperangi. Hikmah diberlakukannya hukuman bagi kaum buat. Yang pertama, seseorang atau kelompok organisasi itu tidak mudah melakukan pembangkangan kepada negara. Terus yang kedua itu seseorang atau kelompok organisasi itu tidak mudah berbuat semena-mena. Terus orang-orang itu akan merasa jera karena tahu akan hukuman bagi orang yang berbuat tersebut.
dan mengajarkan kepada kita semua jika kita ada pendapat yang berbeda itu disampaikan secara benar, dengan kita melakukannya dengan melakukan perbuatan membuat atau memberontak. Dari pemaparan tadi kita sudah tahu bahwa tindakan berbuat itu yang bagaimana. Nah, sekarang Bapak akan bagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu kelompoknya laki-laki, Bapak namakan Abu Bakar, dan kelompoknya yang perempuan itu Bapak namakan Aisyah. Ya. Yang kelompok Abu Bakar itu silakan dirembuk bugot yang boleh dilakukan. Terus kepada kelompok Aisyah itu berembuk bugot yang tidak boleh dilakukan. Silakan Bapak kasih waktu 1 menit mulai dari sekarang. Silakan boleh mencari dari HP, boleh. Saya mau membicarakan tentang bukan yang diperbolehkan. Saya bercontoh pada peristiwa Presiden Prancis yaitu Presiden Emmanuel Macron yang menghalalkan kepada majalah Charlie Hebdo yang berisikan ujaran kebencian kepada ujaran kehinaan atau ujaran kepada Nabi Muhammad SAW. Mana kita ketahui masyarakat Prancis tidak serta-merta semuanya anak Islam, tetapi ada yang bukan juga. Terima kasih ya Mas Kito. Yuk kelompok yang terakhir, kelompoknya Aisyah. Saya Pak. Ya. Pemberontakan PKI. Ya, kenapa kok bisa dikatakan tidak boleh dilakukan? Karena ini mengubah ideologi yang pemerintahan yang Ya, sangat tepat ya. PKI itu kan ingin merubah ideologi negara. Maka pemberontakan yang dilakukan PKI itu tidak boleh dan masih diperangi. Begitu ya anak-anak. Ya, Dari pembelajaran kita hari ini kita dapat mengambil hikmah. Kita sebagai murid, sebagai anak dari orang tua tidak boleh membolos sekolah, tidak boleh membangkang perkataan dari orang tua. Apa yang disuruh orang tua atau guru, selama itu masih berbuat baik, maka lakukanlah dan jangan melawan. Boleh kita menolak, tapi secara halus. Kalau perbuatan yang disuruh oleh orang tua atau guru-guru kita itu tidak baik. Begitu ya anak-anak? Nah, sebelum kita akhiri jumpa kita pada hari ini, mari kita membaca doa untuk kedua orang tua dan doa hafaratul majlis bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila ada salah kata dari Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.